teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Neni Cahyati. Nah, di masa pandemi ini mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, untuk melaksanakannya tentunya diperlukanlah suatu media pembelajaran. Untuk itu, saya membuat media pembelajaran matematika untuk membantu teman-teman semua dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pembuatan media pembelajaran ini juga merupakan bentuk pemenuhan dari tugas mata kuliah, produksi dan pengembangan media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Devi Ardian Nugraha, SPD MPD. Baik teman-teman semuanya, di video pembelajaran ini kita akan membahas materi mengenai lingkaran. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada materi lingkaran ini? Pada materi lingkaran ini, kita akan membahas pengenalan dan definisi lingkaran. Kemudian, kita juga akan membahas sifat-sifat lingkaran. Kemudian, kita juga akan membahas unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya, kita juga akan membahas keliling lingkaran dan luas lingkaran. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan dan definisi lingkaran. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu ya bentuk lingkaran itu seperti apa. Nah, banyak yang menyebutkan bahwa lingkaran itu bulat. Nah, di kehidupan sehari-hari ini seringkali kita jumpai bahwa bentuk lingkaran itu misalnya seperti donat, pizza, kemudian ada roda ban, kemudian lagi ada jam dinding, hula-hoop, uang koin, dan lain sebagainya. Nah, dari bentuk-bentuk lingkaran yang seringkali kita jumpai tersebut, kita dapat menarik kesimpulan definisi lingkaran itu seperti apa sih? Jadi, lingkaran merupakan sekumpulan atau himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama pada suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu di sini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian, jarak yang sama merupakan jarak antara titik pusat pada setiap garis lengkung pada lingkaran. Selanjutnya adalah sifat-sifat lingkaran. Nah, lingkaran ini tentu saja memiliki sifat-sifat ya teman-teman. Yang pertama, lingkaran hanya memiliki satu sisi. Kemudian yang kedua, lingkaran tidak memiliki titik sudut. Kemudian yang ketiga, lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga. Selanjutnya yang keempat, lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Selanjutnya yang kelima, jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu jumlah sudut pada lingkaran berjumlah 360 derajat. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat sebuah gambar. Nah, unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Apa sih titik pusat lingkaran itu? Nah, titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, jika pada gambar di sini, yang dinamakan dengan titik pusat lingkaran adalah titik O. Nah, selanjutnya adalah diameter lingkaran. Diameter itu apa sih? Nah, diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar di sini yang dinamakan dengan diameter adalah ruas garis AC. Nah, diameter ini juga dilambangkan dengan huruf D ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan ruas garis yang memiliki panjang setengah dari diameter. Nah, jari-jari ini dilambangkan dengan R. Nah, pada gambar di sini yang dinamakan dengan jari-jari ialah ruas garis KO, ruas garis BO, dan ruas garis CO. Nah, selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, yang dinamakan dengan tali busur pada gambar di sini adalah ruas garis BC dan ruas garis AC. Nah, ruas garis AC ini merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, AC ini juga tadi disebut dengan diameter ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik secara tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Nah, pada gambar ini yang dinamakan dengan apotema adalah ruas garis OD. Nah, selanjutnya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Nah, pada gambar di sini yang dinamakan dengan busur lingkaran adalah ruas garis AC, ruas garis AB, dan ruas garis BC. Nah, selanjutnya adalah
juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Nah, pada gambar di sini yang dinamakan dengan juring ialah daerah satu yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur dan menghubungkan dua titik di ujung busur tersebut. Nah, pada gambar di sini yang dinamakan dengan tembereng ialah daerah dua yang berwarna kuning. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu keliling lingkaran. Perhatikan gambar di sini ya teman-teman. Nah, terlihat sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Nah, kemudian lingkaran tersebut disinggung oleh persegi di luarnya dan disinggung juga oleh segi 6 di dalamnya. Nah, dari gambar tersebut, maka akan diperoleh beberapa kemungkinan. Di antaranya, yang pertama, keliling lingkaran akan kurang dari keliling persegi di luarnya. Nah, diketahui keliling persegi di luarnya itu sama dengan 8R. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah keliling lingkaran akan lebih dari keliling segi 6 di dalamnya. Nah, diketahui di gambar itu keliling segi 6 adalah 6R. Nah, dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2, maka diperoleh keliling lingkaran itu lebih dari 6R dan kurang dari 8R. Maka 6R kurang dari K kurang dari 8R. Nah, karena jari-jari merupakan setengah dari diameter, maka 3D kurang dari K kurang dari 4D. Nah, kedua ruas kita bagi dengan D, maka 3 kurang dari K per D kurang dari 4. Nah, K per D ini biasanya kita sebut sebagai pi. Nah, nilai pi sama dengan 22/7 atau pi sama dengan 3,14. Nah, karena K per D sama dengan pi, maka rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan pi dikali D atau K sama dengan 2pi dikali R. Nah, jadi teman-teman bisa menyelesaikan keliling lingkaran itu menggunakan dua cara ya. Jika diketahui diameternya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus K sama dengan pi dikali D. Nah, jika diketahui jari-jarinya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus K sama dengan 2pi dikali R. Nah, agar teman-teman dapat memahami konsep dari keliling lingkaran, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah kepingan logam berbentuk lingkaran memiliki diameter 7 cm. Maka keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, dari soal tersebut dapat kita peroleh informasi diketahui diameternya itu 7 cm. Maka bisa kita tulis D sama dengan 7 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu keliling, maka bisa kita tulis ditanyakan sama dengan K. Nah, karena diketahuinya itu diameter, maka kita dapat mencari keliling menggunakan rumus K sama dengan pi dikali D. Nah, maka K sama dengan 22/7 dikali 7. Nah, 7-nya itu bisa dicoret ya. Nah, lalu K sama dengan 22 cm. Jadi, keliling kepingan logam tersebut adalah 22 cm. Selanjutnya adalah contoh yang kedua dari keliling lingkaran. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki keliling 3.850 meter. Nah, maka diameter taman tersebut adalah titik-titik meter. Nah, ini contoh soal yang kedua ini berbeda dari contoh soal yang pertama ya. Karena di sini itu kelilingnya sudah diketahui. Nah, kita harus mencari diameternya. Nah, maka kita dapat menyelesaikan dengan menulis informasinya terlebih dahulu. Nah, diketahui kelilingnya itu kan 3.850 meter. Maka kita dapat menuliskan K sama dengan 3.850 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah diameter. Maka kita dapat menuliskan ditanyakan sama dengan D gitu ya. Langsung kita jawab K sama dengan pi dikali D. Nah, K-nya itu kan tadi 3.850 meter ya. Kita masukkan ke situ, ke rumus ya.
3.850 meter sama dengan P-nya itu 22/7 dikali D. Nah, maka D sama dengan 3.850 dikali 7 dibagi 22. Maka diperoleh D sama dengan 1.225 meter. Jadi, diameter taman tersebut adalah 1.225 meter. Oke teman-teman semuanya, masih pada semangat kan? Harus semangat dong. Nah, sekarang materi yang terakhir yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran dapat didekati dengan cara mencari luas bangun sisi lurus. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan membagi lingkaran menjadi 12 bagian. Nah, seperti pada gambar di sini ya teman-teman. Nah, kemudian akan terlihat tatanan juring yang termuat dalam bentuk jajar genjang yang panjangnya setengah dari keliling atau setengah K. Nah, semakin banyak potongan juring, maka akan semakin mendekati luas dari jajar genjang. Maka luas lingkaran ini akan ekuivalen dengan luas jajar genjang. Nah, perhatikan gambar di sini bahwa jajar genjang tersebut memiliki alas yaitu setengah keliling atau setengah K dan tingginya itu R ya. Nah, maka luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi, maka luas lingkaran sama dengan alas kali tinggi. Luas lingkaran sama dengan setengah K dikali R. Nah, K-nya ini dimasukkan ke rumus 2VR ya. Maka luas lingkaran sama dengan setengah dikali 2V dikali R dikali R. Nah, setengah dikali 2 itu kan hasilnya 1. Maka luas lingkaran akan menghasilkan V dikali R dikali R. Atau luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Nah, diperoleh luas lingkarannya itu PR kuadrat. Agar teman-teman lebih memahami konsep dari luas lingkaran, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini soalnya adalah sebuah jam dinding memiliki diameter yaitu 14 cm. Tentukan luas jam dinding tersebut. Nah, dari soal tersebut kita dapat memperoleh informasi yaitu yang pertama adalah diameter. Diameternya itu 14 cm. Diketahui D sama dengan 14 cm. Kemudian ditanyakan luas, maka bisa kita tulis ditanyakan L ya. Kemudian dijawab. Nah, karena diketahui diameter, maka kita akan ubah dulu diameter menjadi jari-jari. Nah, karena jari-jari itu merupakan setengah dari diameter, maka R sama dengan setengah dari D. R sama dengan setengah dari 14, maka R sama dengan 7 cm. Nah, setelah kita memperoleh nilai R-nya, yaitu sama dengan 7 cm, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, 7-nya bisa kita coret ya, salah satunya. Nah, maka luas sama dengan 22 dikali 7. Maka luas jam dinding tersebut adalah 154 cm persegi. Jadi, jam dinding tersebut memiliki luas yaitu 154 cm persegi. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua dari luas lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki luas 2464 cm persegi, maka keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Nah, bisa teman-teman perhatikan sebelah sini ya. Nah, dari soal tersebut dapat kita peroleh informasi yaitu diketahui luas atau L sama dengan 2464 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah K atau keliling. Nah, untuk mencari nilai keliling dari suatu lingkaran, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai jari-jari dari luas lingkaran yang diketahui. Nah, luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Maka 2464 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 2464 dikali 7 dibagi 22. Maka R kuadrat sama dengan 784. Nah, kita lihat di sini baru ditemukan nilai R kuadratnya saja. Maka untuk mencari R kita harus mengakarkan. Ya, R-nya itu berarti R sama dengan akar dari 784. R sama dengan 28 cm.
Nah, setelah diketahui nilai R-nya, kita masukkan ke dalam rumus keliling untuk mencari keliling lingkaran tersebut. Keliling sama dengan 2V dikali R. K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 28. Nah, 28 ini bisa kita bagi dengan 7 ya. Jadi 4. Maka K sama dengan 2 dikali 22 dikali 4. Maka K sama dengan 172 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 172 cm. Sekian materi lingkaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.